Masuk. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في آية الأخرى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين معاشر المسلمين jamaah sidang salat maghrib Masjid Al-Maghfirah yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji syukur hanya milik Allah, Zat yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, Zat yang telah menyediakan semua kebutuhan manusia, Zat yang mengawasi manusia, Zat yang memberikan rizki kepada manusia. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang patut dan wajib kita sembah, yang patut dan wajib kita taati, kita ibadahi. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah senantiasa mengatakan kepada kita, wa'mur ahlaka bis-shalah. Kata Allah, perintahkan kepada keluargamu bis-shalah, untuk melaksanakan ibadah salat. Wastabir 'alaiha. Ketika kita merintahkan keluarga kita melaksanakan ibadah salat, pasti ada halangan, ada rintangan. Anak-anak yang kita perintahkan melaksanakan salat, pasti salah satunya ada yang enggan untuk melaksanakan salat. Maka Allah katakan wastabir 'alaiha. Ketika sedang merintahkan mereka, mengajak mereka melaksanakan salat, bersabarlah. Kemudian apa kata Allah? La nas'aluka rizqa, karena kami, kata Allah, enggak butuh rizki dari kalian. Nahnu narzuquk, kami yang memberikan rizki pada kalian. Yang Allah butuhkan dari kita, kita butuh pada Allah adalah ibadahnya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kemudian ayat ini ditutup oleh Allah, wal aqibatu littaqwa, dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang tauhid minhajul muslim sampai kepada bab tauhid, masih tauhid rububiyah. Makna dari tauhid rububiyah bukan hanya sebatas sang pencipta, tapi salah satunya adalah Allah yang memberikan rizki pada manusia. Inilah kenapa kok kita tekankan di sini pembahasan tauhid, karena banyak orang gagal itu ketika keyakinan tentang pembagian Allah masalah rizki. Padahal kita sadar di sini ketika manusia dijelaskan oleh Rasulullah, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya kata Rasulullah, semua manusia proses penciptaannya itu Allah kumpulkan dalam rahim seorang ibu 40 hari masih berupa nutfah. Masih bertemunya antara sel sperma dengan ovum, bercampurnya, inilah yang disebut dengan nutfah. Ini kemudian bertahan selama arba'ina yauman, 40 hari. Makanya kemudian angka 40 itu adalah angka yang istimewa. Makanya orang tahlilan berani enggak 45? Atau mungkin undangan tahlilan hari yang ke-35. Enggak sejarahnya kenapa harus angka 40? Karena apa? Oh, baik. Rata-rata kita memang ittiba kepada siapa ittiba? Ya ittiba kepada pendahulu kita. Ternyata angka 40 itu adalah angka perubahan. Makanya dari awal sudah kita bahas, umur manusia itu mencapai puncak ketika umur 40 tahun. Jadi dari 1 sampai 40 ini naik. Puncaknya di 40, dari 40 sudah tidak ada lagi tangga yang bisa dinaiki, maka mulai turun. Makanya orang sudah mulai terasa sedikit demi sedikit berkurang ketika sudah umur 40 tahun. Makanya tempat kalau sudah umur 40 tahun, tempat favorit kalau di masjid itu tiang sama pinggir. Makanya lihat khutbah Jumat. Jumat belum dimulai, kemudian apa? Bilal atau takmir sudah menyampaikan, mohon diisi saf-saf yang kosong di masjid-masjid manapun, yang pasti diisi pertama itu tiang. Kenapa? Ini sadar angka 40 adalah angka perubahan. Makanya angka 40 di hadis dijelaskan, di Al-Quran juga dijelaskan. Sampai ada satu buku itu misteri umur 40 tahun. Maka jamaah yang dirahmati Allah, setelah 40 tahun thumma yakunu alaqah, mulailah berubah menjadi segumpal darah. Segumpal darah juga sudah sempurna, maka berubah 40 hari kemudian menjadi segumpal daging. Puncak proses penciptaan manusia di rahim seorang ibu itu hanya sampai di 120 hari. Kenapa di 120 hari? Karena 120 hari itu sudah sempurna. Nanti nunggunya dari 120 hari sampai lahir, ini hanya menyempurnakan, membesarkan. Tapi sempurnanya di angka 120 hari. Makanya kalau ada orang keguguran setelah umur 120 hari, maka itu sudah berlaku hukum dewasa. Apa hukum dewasanya? Pertama, bayi yang keguguran sudah 120 hari itu dimandikan. Setelah dimandikan, dikafani. Setelah dikafani, disolatkan. Setelah disolatkan, dikuburkan. Kemudian setelah itu sebelum melakukan itu semua, bayi ini dikasih nama. Dan wanita tadi yang keguguran 120 hari ke atas, itu sudah berlaku hukum dewasa, yaitu berlaku hukum nifas. Bahkan sebagian ulama itu menganjurkan untuk diaqiqahi walaupun meninggal. Kenapa? Karena sudah berlaku hukum dewasa. Sebagian yang lain mengatakan tidak usah diaqiqahi. Kenapa? Karena aqiqah itu disunnahkan kalau bayi ini lahir hari yang ke-7 masih hidup, maka disunnahkan diaqiqahi. Tapi sebagian yang lain ulama mengatakan agar anak ini benar-benar milik orang tua, walaupun keguguran,
maka silahkan diaqiqahi. Karena Nabi berkata, kullu ghulamin rakhinatun bi aqiqatihi. Setiap bayi yang lahir itu tergadaikan dengan aqiqahnya. Bagaimana cara aqiqah? Tudbau anhu yauma sabi'ih. Jadi aqiqah ini tergadai maknanya apa? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan anak yang lahir yang kemudian tumbuh sampai saat ini belum diaqiqahi, maka anak ini tidak bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Karena belum diaqiqahi, sepenuhnya bukan milik orang tua, masih milik 50-50, separuh milik orang tua, separuhnya kemudian tergadai. Untuk menebus gadai ini, maka silahkan potongkan kambing. Ulama yang kedua mengatakan makna tergadai ketika bayi keluar dari rahim seorang ibu, maka setan mulai mencengkram bayi ini. Setan mulai menyentuh. Makanya kemudian agar sentuhan cengkraman setan tidak semakin kuat, agar lepas, bagaimana cara melepas ikatan setan ini? Yang pertama, bacakan doa. Apa doanya, Pak? Nabi membacakan doa ini kepada cucunya Hasan dan Husain. Dan ini sunnah. Jadi kalau bapak punya istri, awalnya penyabar, tapi lama-kelamaan kok mulai pemarah, bacakan doa ini. Pegang ubun-ubunnya, dibacakan doa ini. Apa doanya? U'idzuka. Kalau laki-laki, kalau anaknya perempuan, u'idzuki. Tapi Nabi mengajarkan u'idzukuma. Kenapa kok kuma? Karena kembar Hasan dan Husain. Kalau bapak anaknya enggak kembar, laki-laki u'idzuka. Kalau anak perempuan u'idzuki. Apa kata Rasulullah? U'idzuka bi kalimatillahi tammah wa min syaitanin wahammah wa min ainin lamah. Ibu yang suami mulai sering marah, sering emosi, maka pegang ubun-ubunnya, bacakan doa ini, kemudian kalau perlu sedikit disiram dengan air daun bidara. Insya Allah hati suami menjadi lembut. Anak yang aktif banget. Ini bukan dunia anak lah istilahnya. Anak seumuran itu mainannya hanya selevel anak, tapi ini ternyata sudah di luar. Berarti ikatan setan semakin kuat, bacakan doa itu. Yang kedua, kemudian ikatan setan akan lepas kalau dipotongkan kambing. Jadi jamaah rahmati Allah, setelah 120 hari untuk Allah menyempurnakan janin ini, wa yursalu alaihil malak, Allah utus malaikat, fayanfuhu fihi ruh, maka kemudian ditiupkan ruh. Maka manusia ini, hidup manusia tidak lepas dari dua komponen, ada ruh, ada jasad. Kalau ini masih menyatu, maka manusia akan terhormat di hadapan orang lain. Tapi kalau ini sudah mulai berpisah, ada jasadnya, tidak ada rohnya, namanya jenazah, Pak. Lihat nama aja contoh, profesor, doktor, siapa contoh. Kemudian nanti meninggal, belum dikubur, orang takziah ke sana. Kalau tanya mana profesor, doktor, apa begitu? Enggak. Pasti pertanyaan apa? Pertanyaan pertama, mana jenazahnya? Berarti ternyata orang ini, makanya Rasulullah menyampaikan dalam satu hadis, man faraqar ruhul jasad. Siapa orang yang berpisah antara ruh dengan jasadnya. Makanya kalau ini menyatu, indah manusia itu. Tapi kalau tidak menyatu, Pak, mulai berpisah, gak ada jasad, hanya ada ruh, orang pasti lari, Pak. Kenapa? Ini keruh gentayangan. Wih, coba bapak beli rumah, sudah rumahnya jadi bagus, kemudian nanti berpesan kepada istrinya, mah, kalau nanti ayah meninggal duluan, tolong mah kuburkan di bagian belakang dari rumah ini. Dan istilahnya kan ada mungkin belakang tanah kosong, taman lah. Atau mungkin wis jangan di kamar, aku minta di dekat gudang saja, kuburkan saja di situ. Kira-kira istri menunaikan? Padahal yang punya rumah siapa?
Suami yang beli tanah, suami minta pada istri, wis saya nggak minta di kamar utama, minta di belakang saja, tolong dikuburkan di situ. Kira-kira ditunaikan? Kenapa ndak? Karena kalau sudah berpisah ini sudah nggak bernilai. Yang menjadikan nanti bernilai di hadapan Allah itu hanya takwa. Makanya Nabi berkata, man faraqar ruhul jasad. Siapa orang yang berpisah antara ruh dengan jasadnya, wa huwa bari'un min talathin. Ketika orang ini berpisah ruh dengan jasad, terbebas dari 3 hal, dakhalal jannah. Allah masukkan dia ke dalam surga. Ternyata ada penghalang ke dalam surga. Ini kalau 3 ada salah satu di antara diri kita, maka kemudian terhalang untuk bisa masuk dalam surga. Apa yang menghalangi? Pertama, minal kibr, sombong. Yang kedua, minal ghulul, khianat. Khianat ini apa? Seperti orang yang sahabat yang ikut berjuang bersama dengan Rasulullah. Selesai peperangan, harta ghanimah itu belum dibagi, tapi dia sudah mengambil duluan. Dia punya hak di situ, tapi sebelum dibagi dia ngambil duluan, maka itu khianat, terhalang untuk bisa masuk dalam surga. Nah, dengan para bapak, yang bapak mungkin bapak kita sudah meninggal, warisan gak dibagi-bagi, kemudian kita ngambil duluan, maka ghulul, khianat, dan itu menjadi penghalang seorang untuk bisa masuk dalam surga. Makanya warisan jangan diambil duluan, dibagi. Karena menunda pembagian warisan itu sama dengan hukumnya menunda melaksanakan kewajiban pada Allah. Sama dengan kita menunda sholat, kira-kira berdosa? Berdosa, sama dengan menunda pembagian itu. Yang ketiga yang menjadi penghalang, apa kata Rasulullah? Ad-dain, hutang. Makanya jangan suka hutang. Ibu-ibu cok banyak-banyak ikut arisan, karena arisan itu tak ubahnya hutang. Setelah sempurna ditiupkan ruh, setelah ditiupkan ruh janin mulai hidup, wa yu'maru bi 4 kalimat. Kemudian Allah tetapkan dengan 4 ketetapan kepada bayi. Yang pertama apa? Bikatbi rizkihi, rizkinya. Makanya rizki ini nggak usah khawatir. Kita kadang paling khawatir ini tentang masalah apa? Keyakinan kita pada Allah itu tentang konsep rizki ini. Makanya banyak orang yang kemudian ke Gunung Kawi. Ngapain? Padahal orang Gunung Kawi banyak yang ke Malang, Pak. Kalau memang di sana pusat sebuah kekayaan, maka yang kaya pertama pasti orang Kawi. Ada Gunung Kawi kerja di Kendedes itu, padahal rumahnya di sana. Saya tanya, Pak, lo apa jauh-jauh ke Kendedes, Pak? Katanya di sana tempat pesugihan. Iku sing suki itu orang luar. Maka berarti apa jamaah dirahmati Allah? Konsep tentang rizki ini yang kemudian tidak dipahami. Gara-gara tidak paham tentang konsep rizki, akhirnya kemudian dia melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah tentukan rizki itu sejak kapan? Sejak umur 120 hari. Dan jumlahnya tidak akan pernah Allah kurangi, tidak akan pernah Allah tambah. Yang Allah tambahkan itu bukan jumlah, tapi yang Allah tambahkan itu keberkahan. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kalau bapak rezekinya masih sedikit, berarti istrinya kurang. Berarti kan berapa rezeki? Yang Allah gabungkan masih 2. Kalau punya anak, berarti 3 rizki. Kalau punya 5 anak, berarti ada 7 rizki yang Allah gabungkan jadi 1. Maka insya Allah akan semakin kaya. Kenapa? Konsep rizki sudah Allah tentukan jelas. Makanya bayangkan, Pak, kita ini kadang ada orang mencuri, ada orang korupsi. Itu hanya angka yang lewat, Pak. Pasti Allah akan ambil dengan cara Allah, dan Allah pasti akan kembalikan kepada pemiliknya. Jadi copet contoh, mencuri, dia hanya pegang angka. Setelah itu pasti Allah akan ambil ini dengan cara Allah. Allah pasti akan kembalikan kepada pemiliknya. Makanya masalah konsep rizki ini Allah katakan di Al-Quran untuk urusan rizki apa? Famshu, silahkan berjalan. Ada 4 tingkatan itu. Rizki berjalan. Salat, apa kalau salat? Fas'au, berjalan dengan cepat, kayak sa'i. Sa'i itu kalau sudah kena apa namanya, pas dari lampu
yang di atas itu kan bagi laki-laki disunnahkan apa? Lari-lari kecil. Makanya sholat itu kalau bahasa Al-Quran di surah Al-Jumu'ah itu, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati mi yaumil jum'ah, apa kata Allah? Fas'au ini maknanya berlari atau berjalan cepat. Kalau untuk sholat berjalan cepat. Kemudian konsep yang ketiga tingkatannya, kalau untuk ampunan Allah atau kalau untuk surga, wasari'u, berjalan atau berlari dengan segera. Tapi kalau untuk Allah silahkan berlari. Sekarang pertanyaannya, orang yang selama ini nabrak nerobos lampu merah itu karena apa? Karena ke masjid? Apa karena kerja? Apa karena ke surga? Rata-rata karena terlambat. Ini terbalik. Kalau ke masjid apa? Santai. Makanya kalau kita baca ada kitab Dhuratun Nasin itu, nanti manusia ini umat Nabi Muhammad itu wajahnya ada 3 jenis. Ada yang wajahnya terang seperti bintang, ada yang wajahnya terang seperti rembulan, dan ada wajahnya terang seperti matahari. Ketika itu Nabi bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, itu wajah-wajah itu wajah siapa? Itu wajah umatmu ya Rasulullah. Lah kok beda-beda? Jawabannya apa? Itu sesuai dengan kualitas salatnya. Ada yang wajahnya seperti bintang. Itu siapa? Itu umatmu yang kalau mendengar adzan baru mau siap-siap ke masjid. Ya Allahu Akbar. Baru ganti sarung, ambil wudhu, habis itu kemudian ke masjid. Maka nanti kalau kayak begini terus, nggak ada kemajuan, wajahnya seperti bintang. Ya ada terang sih Pak, istilahnya bercahaya sih Pak, tapi nggak terlalu terang. Ada yang kemudian nanti seperti rembulan, yang mana ketika mendengar azan Allahu Akbar ke masjid. Berarti sebelum azan sudah siap, sudah wudhu, sudah pakaian, azan ke masjid. Yang ketiga, yang seperti matahari, dia mendengar azan sudah berada di dalam masjid. Pertanyaannya, wajah kita ini yang mana Pak? Apa terang bulan? Bukan rembulan, ya terang bulan. Yang mana? Wong kadang kita kalau mau ke masjid nunggu qomat. Bahkan qomat pun masih santai. Oh biasanya kalau imamnya itu rakaat pertama panjang, santai lagi. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ini kualitasnya konsep rizki ini. Jadi nggak akan pernah tertukar dan tidak akan pernah Allah berikan untuk orang lain. Makanya nggak usah khawatir. Kadang kita ini khawatir ketika konsep rizki ini sampai menabrak banyak hal. Orang belum pensiun, masih kurang 10 tahun pensiun, itu sudah bingung. Nanti pensiun mau kerja apa? Padahal belum tentu pensiun ini apakah umur kita masih nyampe. Ini maka jamaah rahmati Allah, kalau kita paham tentang rububiyah Allah, yaitu tentang Allah jamin semua rizki, maka kita tidak akan pernah mengambil hak orang lain. Makanya kalau ada orang yang mohon maaf pekerjaannya layak digaji, contoh kerjanya keras, layak digaji mungkin 5 juta, tapi gajinya hanya 3 juta, maka pasti Allah akan tambah 2 juta. Bukan 2 juta angka yang Allah tambahkan, tapi Allah akan tambahkan keberkahan. Tapi kalau bapak kemudian kerja, kontrak kerjanya dari jam 7 sampai jam 4 sore, habis itu ceklok jam 7, jam 9 hilang, nanti jam 4 jam 3 balik lagi ke kantor, gaji 5 juta, pasti Allah akan ambil. Dengan cara apa? Bisa jadi mohon maaf, istrinya agak sedikit boros. Benar, jadi kalau istri agak boros, itu berarti kurang berkah di dalam, benar Pak, kurang berkah di dalam rezekinya. Atau mungkin anak sering rewel, mulai minta HP yang bagus, minta tas yang bagus, minta motor, minta mobil, berarti ada masalah di konsep rezekinya.
Sedangkan kata Allah untuk urusan konsep rizki ini, itu kan ada 3 tingkatan. Kalau ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Ingat, kalau yang Allah panggil an-nas, Allah selipkan kata halalan. Apa maknanya? Seluruh manusia, mau muslim, mau kafir, mau non muslim sekalipun, silahkan cari rizki dengan cara yang halal. Karena kalau mencari rizki dengan cara yang haram, pasti Allah akan ambil dengan cara Allah. Makanya Allah selipkan kata halalan. Tapi kalau sudah orang beriman, beda. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu qulu min thayyibati ma razaqnakum. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, silahkan cari rizki apa? Yang baik-baik. Allah hilangkan kata apanya? Halalannya nggak ada lagi. Kenapa? Karena yang Allah panggil orang beriman, Allah rubah dari thayyiban bersifat satu, mufrad, Allah rubah menjadi thayyibat bersifat jamak. Maknanya orang beriman itu kalau rizkinya dengan cara yang halal, pasti Allah akan turunkan kebaikan-kebaikan dari konsep rizki. Makanya walaupun rizki kita sedikit, insya Allah istrinya solihah, ngidam standar di tahu campur yang masih terjangkau. Lah ya syukuri Pak. Berarti apa? Mungkin rizki yang Allah turunkan kecil, tapi ini cukup. Kenapa? Berkah. Benar Pak. Makanya di sini Nabi nggak akan pernah, Nabi menjelaskan. Makanya kenapa ada seorang, ini saya jelaskan sedikit. Ada seorang ulama, kalau tidak salah namanya Malik bin Dinar. Satu ketika beliau sedang makan, lagi enak-enak makan, kemudian ada kucing yang mendekat, kemudian apa? Bunyi dia ngiung-ngiung nih Pak. Sampai kemudian kaki-kakinya seperti disentuh, dia minta jatah itu loh. Diusir gak pergi. Kemudian Malik bin Dinar ngasih daging ini. Jadi dagingnya kemudian yang dimakan sama beliau diberikan pada seekor kucing. Kucing kemudian dia hanya diendus-endus dagingnya, dicium dulu dagingnya, habis itu kemudian dia gigit daging ini. Dia mikir, lah ini kenapa kok nggak dimakan Pak? Ternyata kucing kemudian tadi yang sedang membawa daging keluar dari rumah itu. Malik bin Dinar menarik ini kok nggak dimakan? Ada apa sesungguhnya dengan kucing ini? Sampailah kemudian kucing keluar dari rumah, diikuti ada sebuah lubang. Kemudian kucing ini meletakkan daging ini di lubang, di depan lubang Pak. Subhanallah, ditunggu sama Malik bin Dinar. Ada apa sebenarnya? Allah hilangkan apa ya? Keinginan kucing untuk makan tadi. Itu kemudian Allah hilangkan. Kenapa? Karena ada dia tugasnya kucing hanya mengantarkan makanan untuk makhluk Allah yang ada di dalam lubang itu. Tidak lama kemudian keluar mengendus-ngendus seekor ular yang dalam kondisi buta. Setelah itu kemudian ular ini mengendus-ngendus daging tadi, kemudian dimakan. Dari situ kemudian beliau melihat, ya Allah, kalau memang rizki Allah itu, rizki manusia masih ada, maka tidak akan pernah Allah wafatkan manusia. Makanya jangan terlalu khawatir, rizki pasti tidak akan pernah tertukar untuk orang lain. Makanya doanya dengan apa? Minta rizki yang barakah. Makanya kalau mau minum air zam-zam, apa doanya? Lali. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifa'in min kulli da'in wa saqamin ya rabbal alamin. Kalau mau minum zam-zam gitu kan, karena kita kesal bismillah minum aja. Padahal di situ ada unsur obat. Minta dari zam-zam ini apa? Warizqan wasi'a, rizki yang luas. Luas itu maknanya apa? Jadi rizki itu kalau turun bukan dari satu sumber. Kalau hanya dari satu sumber, bahaya Pak. Seperti gaji, apalagi gajinya turun sebulan sekali. Kadang akhirnya sebelum 1 bulan sudah habis, akhirnya pinjam dulu. Nanti ketika gaji turun, ditutupi. Ini konsep rezeki. Kemudian makna yang kedua, yang ketiga dari rububiyah Allah adalah Allah sebagai pengawas.
Lihat ayat yang ke-80. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, fahuwa yashfin, maka dia Allah yang menyembuhkan. Walladzi yumituni, dan dia Allah yang mematikan aku, thumma yuhyin, kemudian dia yang menghidupkan aku. Maknanya apa jamaah yang dirahmati Allah? Kalau kita sakit, siapa yang menyembuhkan? Kenapa kita harus berobat, Pak, ketika sakit? Ikhtiar atau usaha. Sebenarnya bukan itu, Pak. Jadi selama ini orang kemudian percaya begini, kita punya anak contoh sakit, kadang tetangga ngomong, coba bawa ke dokter itu bagus dokternya, anakku kemarin ke sana sembuh. Akhirnya orang berangkat ke sana dengan niatan apa? Sembuh. Pulang dari dokter itu ternyata enggak sembuh. Apa yang salah kira-kira? Ingat Rasulullah katakan di Al-Quran apa? Rasulullah katakan dalam sebuah hadisnya, innallaha anzala dawaan. Sesungguhnya Allah turunkan penyakit, sekaligus Allah turunkan pula apanya? Obatnya. Fatadawau, maka silahkan berobat. Wala tatadawu bil haram, jangan biasa berobat dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Makanya kalau di pasar-pasar itu ada obat-obat jenisnya banyak itu. Kan apalagi pakai mic itu, ada lengkap dengan kalajengkingnya yang sudah dibakar, dengan ularnya yang sudah dibakar. Ini nggak mungkin obat. Maka jamaah yang dirahmati Allah, apa maknanya? Allah mengawasi manusia. Kalau sakit, maka silahkan berobat. Niatan berobat bukan untuk sembuh, bukan untuk ikhtiar. Pertama, niatkan saya berobat bismillah. Apa? Ibadah. Makanya hadisnya tadi fatadawau, karena Nabi menganjurkan untuk berobat, maka aku turuti keinginan perintah Rasulullah, aku berobat. Setelah itu kemudian setelah berobat apa? Baru kemudian berdoa, ya Allah, tolong ya Allah sembuhkan anakku lewat perantara dokter ini. Aman. Sedangkan kita kadang apa? Langsung ke dokter. Dari dokter nggak sembuh-sembuh. Kenapa? Karena bisa jadi di saat itu belum Allah kehendaki untuk kesembuhan. Kenapa? Karena bisa jadi kita habis melakukan dosa, Allah ingin menghapus dosa-dosa itu dengan cara Allah timpakan satu musibah. Jamaah yang dirahmati Allah, salah satu bentuk pengawasan Allah kita lihat. Di Madinah itu ada satu sumur yang sampai saat ini sumur itu masih mengalir airnya. Kemudian sumur ini dikenal dengan Bi'rur Rumah, atau orang sana menyebutnya dengan Bi'ru Utsman. Apa kisahnya? Di kota Madinah ini sudah banyak sumur. Orang yang hidup zaman itu punya sumur, bahkan bisa jadi setiap rumah punya sumur. Tapi kemudian sumur-sumur itu semuanya habis. Satu-satunya sumur yang masih ada sejak zaman Rasulullah, dan bahkan airnya sampai sekarang tidak kalah dan tidak mati, bahkan bermanfaat untuk sekitarnya, penduduk sekitar, sekaligus juga bermanfaat untuk pertanian. Itu adalah miliknya Utsman bin Affan. Suatu ketika di kota Madinah dalam kondisi kekeringan, Rasulullah kemudian berkata begini, ada orang Yahudi itu yang punya sumur, dan milik Yahudi ini sumurnya airnya tidak kalah, Pak, cukup lebih, kemudian sama Yahudi dijual. Jadi setiap hari orang harus membeli mahal, karena orang Yahudi memang sejak zaman dulu sampai saat ini itu masalah harta, dia pingin harus tetap bertambah. Makanya kata Rasulullah, tungkahul mar'ah li arba'ah, wanita itu dinikahi karena 4 hal. Pertama, limaliha, karena hartanya. Ternyata yang suka menikahi wanita atau wanita suka menikahi suami itu karena harta, maka tak ubahnya seperti orang Yahudi. Makanya sekarang dipikir, bapak dulu menikah dengan istri bapak karena apa? Kalau karena nunggu warisan, mirip. Apa
buktinya suatu ketika ada orang Yahudi itu pingin keluar. Dia stop taksi, taksi berhenti. Taksi pertama lewat, berhenti, tapi nggak jadi naik. Di stop lagi taksi yang kedua, nggak jadi naik Pak. Sampai taksi yang ke-9 sudah ada taksi yang berhenti 9 kali, tapi nggak jadi naik. Sampai taksi yang ke-10, kemudian dia baru mau naik. Ketika sudah pulang ke hotelnya ditanya sama temannya, kenapa engkau lakukan itu? Jawabannya apa? Supirnya bukan orang Yahudi dan saya tidak ingin harta ini mengalir kepada selain orang Yahudi. Ini masalah harta. Maka jamaah yang dirahmati Allah, Yahudi tadi memanfaatkan suasana itu, akhirnya kemudian dijual. Rasulullah berkata, siapa yang membeli sumur itu, maka Allah akan masukkan ke dalam surga dan Allah akan bangunkan rumah di surga. Utsman yang mendengar ucapan Rasulullah pulang ke rumahnya, dia kemudian langsung ambil uang segepok itu, jadi nggak dihitung. Kemudian langsung tawar, nih saya beli sumurmu. Apa jawaban orang Yahudi? Sumurnya tidak saya jual, karena ini adalah mata pencaharianku. Ketika melihat banyaknya uang yang diberikan oleh Utsman, akhirnya kemudian goyah juga. Ketika goyah, apa kemudian perkataannya? Iya, saya jual tapi separuh. Terus gimana cara jual separuh sumur? Maksud dibagi dipindah? Jawabannya apa? Sehari milikmu, sehari milikku. Jadi pandangan orang Yahudi itu mikir ini Utsman juga pengen ngambil keuntungan dengan suasana kondisi kota Madinah yang kekeringan. Akhirnya Utsman sepakat, nggak masalah. Kita apa? Separuh saya beli, separuhnya milikmu. Akhirnya hari pertama milik Utsman, bebas, gratis. Orang semuanya ngambil harta, ngambil emas, ngambil air semuanya, sampai menyimpan untuk hari besok. Waktunya Yahudi dijual, satu pun gak ada yang datang. Ini kemudian mikir, ini mungkin kalah barokah ini, yasinannya kurang kuat mungkin. Benar Pak. Akhirnya dicoba lagi besok Utsman, banyak orang datang. Besoknya lagi Yahudi, sepi, tidak ada peminat. Kemudian Yahudi berkata begini, ini saya salah kalkulasi, saya salah jualan ini. Saya pikir Utsman juga pingin menjual, ternyata sama Utsman digratiskan. Apa kata Yahudi? Ya sudah Utsman, separuhnya saya jual juga. Akhirnya dibeli sama Utsman dengan jumlah yang sama, sepenuhnya milik Utsman. Ketika sudah milik Utsman, kemudian Utsman berkata begini, ya Rasulullah, ini sumur sudah saya beli, akan saya sedekahkan untuk Allah. Apa kemudian? Mulai hari itu kemudian sampai detik ini air itu masih mengalir. Ini bukan tempat destinasi, tempat tujuan tur. Tapi kemarin saya sempatkan Pak untuk ingin membuktikan bagaimana ketika Allah mengawasi manusia, Allah mengawasi amal-amal manusia dan Allah menjaga amal-amal manusia. Kita bayangkan sejak zaman Utsman sudah berapa tahun? Sejak Nabi masih hidup ini sudah 1441 Hijriah, sudah kurang lebih 1441 tahun yang lalu, sampai saat ini kemudian masih mengalir airnya dan masih bermanfaat. Kira-kira berapa lama lagi akan mengalir pahala untuk Utsman? Bahkan kemudian dimanfaatkan untuk perairan di perkebunan. Setelah itu kebunnya banyak menghasilkan, dari kebun itu kemudian sebagian istilahnya zakatnya, sedekahnya itu kemudian dikumpulkan, ada orang berinisiatif disimpan di bank atas nama Utsman bin Affan. Makanya sampai sekarang rekening atas nama Utsman bin Affan itu masih ada, dan uangnya akan terus bertambah dan akan terus mengalir dan tidak akan pernah diambil bunganya. Ya Allah, yang saya bayangkan ada amalan-amalan yang kemudian kalau Allah sudah mengawasi karena cintanya Allah kepada manusia, maka pasti Allah akan jamin, Allah yang akan menjaga. Di saat yang lain semua sumur sudah habis, milik Utsman kemudian masih ada. Dan ini sebuah pembelajaran besar dalam kehidupan kita. Yakin dengan rububiyah Allah, Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengawasi kita, maka niatkan semua ibadah itu karena Allah. Makanya sampai kemudian Allah mengingatkan kepada kita, qul inna salati, terus
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kata Allah, qul, katakan, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan apa nusuk? Kurban. Wa nusuki. Makanya ayat ini Nabi baca ketika sedang menyembelih kurban. Nabi pernah satu ketika menyembelih 2 ekor kambing. Yang pertama untuk diri dan keluarganya, yang kedua untuk umatnya yang belum berkurban, baik yang sudah meninggal ataupun yang sudah yang masih hidup. Ketika sudah ditidurkan kambing itu, maka Nabi Quran membaca, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal inna salati. Itu yang dibaca. Kemudian kita baca dalam kondisi apa? Salat iftitah. Makanya kurang tepat, Pak. Iftitah yang benar itu ndak usah pakai kata inni, tapi langsung wajah tuh. Lihat hadisnya. Ndak ada yang inni wajah tuh, tapi langsung wajah tuh. Karena inni wajah tuh Nabi gunakan ketika menyembelih binatang korbannya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, karena Allah yang mengawasi, kalau sakit Allah yang menyembuhkan. Kalau kita beramal, yang tahu hati manusia hanyalah Allah. Makanya dalam satu hadis yang ini kalau saya baca menjadikan saya kemudian meneteskan air mata. Nanti kalau Allah akan menyalakan api neraka, itu karena 3 orang manusia. Allah akan menyalakan api neraka, dan pertama kali Allah akan masukkan ke dalam neraka karena 3 orang ini. Dan 3 orang ini adalah 3 orang-orang yang soleh, yang secara zahir itu adalah calon penghuni surga. Yang pertama yang dipanggil adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Ketika ditanya, untuk apa umurmu? Maka kemudian dia berkata, ya Allah, saya gunakan semua umurku hanya untuk berjihad menegakkan kalimatullah. Dan saya lakukan semua ini ya Allah, saya ikhlas kepadamu ya Allah. Apa jawabannya? Kadzabta, engkau bohong. Engkau lakukan semua ini, engkau berjihad dan engkau mati di medan perang agar engkau mendapatkan gelar pahlawan, dan sudah engkau dapati di dunia. Maka nanti pada hari kiamat gelar itu sudah tidak bernilai, maka Allah akan masukkan langsung ke dalam neraka. Makanya ikhlas itu subhanallah begitu penting. Sampai suatu ketika imam di zaman Nabi itu ada seorang sahabat yang diutus untuk menjadi imam. Ketika lagi menjadi imam, setiap selesai baca surah yang panjang sekalipun, sebelum ruku pasti ditutup dengan qul hu. Nanti rakaat kedua baca surah yang panjang, ditutup lagi dengan qul hu. Kemudian ini dilaporkan kepada Rasulullah. Kemudian ya Rasulullah, imam kami itu setiap sebelum ruku itu pasti ditutup dengan qul hu ya Rasul. Kemudian apa kata Nabi? Coba engkau pulang, tanyakan kepadanya kenapa dan apa niatannya membaca itu. Akhirnya ketika itu pulang ditanya, jawabannya apa? Qul hu ini, surah Al-Ikhlas ini adalah mengajarkan sifat Allah yang sesungguhnya. Makanya aku cinta dengan surah Al-Ikhlas ini. Makanya setiap sholat saya baca itu. Kemudian apa kata Rasulullah? Kasih kabar kepadanya bahwa Allah mencintai karena dia mencintai salah satu sifat Allah. Makanya bapak kalau sholat baca. Dan ini dipraktekin sama siapa? Sama saudara-saudara kita yang sholat rata-rata yang 23 rakaat, terutama nanti waktunya sholat tarawih 23, itu standarnya Pak, rakaat kedua itu dibaca qul hu. Apalagi di daerah perkampungan. Jadi nanti rakaat ketiga surah yang lain, keempat qul hu. Jadi salah satu sarana menghitung ini sudah jumlah rakaat yang keberapa, itu hanya tinggal dihitung qul hu-nya berapa kali. Dan benar Pak. Kenapa kok baca qul hu? Sama alasannya. Aku mencintai surah Al-Ikhlas ini. Benar Pak. Cuma bedanya kalau sahabat itu mencintai karena apa? Makna yang ada di dalam. Kalau kita mencintai karena pendek. Sama-sama mencintai tapi beda kualitas. Dari mana kok beda kualitas? Dari sebuah keyakinan. Makanya ini namanya rububiyah.
Kenapa muter dari qul hu inna? Makanya kemudian surah yang paling laris itu 3. Qul hu inna a'tayna, kemudian wal asri. Inilah putaran yang sering dibaca. Maka nanti yang mau baca qul hu, niatkan bukan karena pendek tapi karena cinta. Apa kemudian kata Nabi? Kasih tahu Allah mencintai karena dia mencintai Allah. Insyaallah ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh nggih, Pak. Ada pertanyaan? Masalah untuk kita masuk surga ada 3 hal. Iya. Salah satu di antaranya kita membawa utang. Nggih, benar. Nah, di sini kita ini utang bukan salah satu utang. Tapi Nggih. dalam perjanjian apabila yang bersangkutan meninggal sudah lunas, apakah itu termasuk kita masih membawa beban utang atau sudah? Ya, taib. Terima kasih. Hutang ini Pak, ini nanti panjang pembahasannya. Cuma ada hadis begini, kullu mu'allaqatun bidaini. Kata Rasulullah, setiap jiwa itu akan tergantung dengan hutangnya. Bahkan ada sahabat yang meninggal dalam kondisi yang punya hutang. Nabi kemudian berkata pada sahabat, wahai sahabat, apakah almarhum ini masih punya hutang? Jawabannya masih ya Rasulullah. Berapa? Kalau tidak salah 20 dirham. Kemudian apa kata Rasulullah? Silahkan imami salat silahkan engkau imami salat jenazah ini. Aku akan pergi untuk mencari siapa orang yang mau menanggung hutang ini. Bayangkan Pak, orang yang punya hutang di zaman Rasulullah meninggal, Nabi enggan untuk mensolati. Kenapa? Karena orang yang meninggal, ruhnya bagi orang yang masih punya hutang ini akan tetap tergantung. Ini gak akan dihisab, gak akan disiksa sampai kapan? Sampai nanti pada hari kiamat. Kemudian ada janji, ada sebuah aturan dalam hutang itu. Makanya ayat yang paling panjang di Al-Quran itu adalah ayat terkait dengan hutang piutang. Dibuka di surah Al-Baqarah 282. Itu satu halaman penuh isinya tentang masalah faktubu, tulis. Kenapa harus ditulis? Karena ada kewajiban untuk mengingatkan. Kalau ada orang meninggal, kemudian dia meninggal membawa hutang, yang ngasih hutang kemudian tidak mengingatkan, kedua-duanya kelak juga akan disiksa oleh Allah. Kenapa akan disiksa? Karena dia punya kewajiban mengingatkan, sedangkan orang itu punya kewajiban untuk membayar. Kalau sudah diingatkan kemudian tidak bayar, maka orang ini berlepas diri, karena hanya tinggal kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kalau ada perjanjian, seandainya terjadi seperti ini, maka hutang saya anggap bebas. Berarti kalau sudah kayak begitu, ya selesai. Hutang itu bebas. Berarti apa maknanya? Diikhlaskan. Contoh begini, Mbak. Ini syarat kan? Syarat itu akan tegak ketika benar-benar terpenuhi. Seperti begini Pak, kalau engkau bilang pada istrinya, kalau engkau masih datang ke acara, contoh acara yang gak benar, contoh acara apalah, acara tetangga, maka cerai. Syarat kan? Kalau dia tidak datang, maka tidak jatuh talak. Tapi kalau dia datang dengan sendirinya sudah pasti jatuh talak. Sama dengan begini, nanti saya kasih pinjaman, terus ya pula aku gak mampu bayar. Ya kalau nanti engkau sampai meninggal gak mampu bayar, wis saya bebaskan. Berarti dengan itu selesai, hutang itu bebas. Terus ya, makanya kemudian di awal itu hutang piutang itu dipertegas. Kenapa dipertegas? Dicatat 2 hal. Pertama, kapan bayarnya. Yang kedua, jumlahnya. Kenapa kok kapan bayar dicatat? Karena mengingatkan ini itu biar enak. Kalau ini kapan bayarnya nggak dicatat, mau diingatkan nggak enak, nggak diingatkan hutang. Makanya kemudian apa? Catat berapa? 1 tahun contoh. Ya sudah, bersyukur Pak, karena kita ngasih pinjaman, setiap hari yang dipinjam kita itu bernilai sodako di hadapan Allah. Kalau Bapak ngasih pinjaman 10 juta pada orang, per hari seolah dia bersodako sebanyak 10 juta. Insyaallah. Jelas ya? Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.